Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyo Sore. Pemirsa, kondisi permukaan air laut di Pantai Mutiara, Jakarta Utara kian mengkhawatirkan dikarenakan ketinggian air laut sudah mencapai 3,60 meter di atas permukaan tanah. Kondisi ini naik berkali-kali lipat daripada ketinggian normal yang seharusnya berkisar hanya 2,6 meter di atas permukaan tanah. Informasi lainnya, pemirsa, Polda Metro Jaya membantah klaim seorang pemilik mobil yang mengaku anak anggota Propam Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian menegaskan akan meminta keterangan pemilik mobil tersebut. Pemirsa, inilah Wanyo Sore selengkapnya. Polisi menemukan sebuah kerangka manusia yang diduga merupakan jasad anak laki-laki bernama Alvaro Kiano Nugroho. Alvaro dilaporkan hilang 8 bulan lalu di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Penemuan tersebut dilakukan setelah aparat mengungkap terduga pelaku pembunuhan yang diketahui merupakan ayah tiri korban. Polisi menemukan sebuah kerangka manusia yang diduga merupakan jasad anak laki-laki bernama Alvaro Kiano Nugroho berusia 6 tahun yang dilaporkan hilang 8 bulan lalu di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Penemuan tersebut dilakukan setelah aparat mengungkap terduga pelaku pembunuhan yang diketahui merupakan ayah tiri korban. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicholas Ari Lilipali menyebut ayah tiri Alvaro telah diamankan pihak kepolisian. Setelah pelaku ditangkap, petugas kemudian menemukan kerangka yang dicurigai sebagai jasad Alvaro. Kepolisian lalu melakukan uji DNA terhadap kerangka tersebut untuk memastikan identitasnya secara ilmiah. Uji DNA dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium forensik dengan menganalisis materi genetik yang terdapat pada tulang. Proses ini diperlukan untuk memastikan apakah kerangka yang ditemukan benar merupakan Alvaro atau bukan. Sebelumnya, Alvaro diketahui menghilang sejak Maret 2025 di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Polsek Pesanggerahan juga memastikan bahwa tersangka dalam kasus hilangnya Alvaro telah ditangkap untuk diperiksa lebih lanjut. Namun hingga saat ini polisi belum dapat membeberkan penyebab kematian korban karena penyidikan masih terus berjalan. Pihak kepolisian menghadapi kendala karena rekaman CCTV di sekitar rumah korban tidak tersimpan dan terhapus setiap hari. Selain itu, laporan kehilangan dari pihak keluarga juga tidak dilakukan tepat pada hari kejadian. Meski demikian, polisi terus menggali informasi dari para saksi, pihak sekolah, keluarga, pesan di media sosial, serta laporan masyarakat terkait keberadaan Alvaro. Di sini kita juga sendiri belum tahu seperti apa penemuannya itu, ya otomatis namanya sudah 9 bulan ya otomatis ya udah nggak karu-karuan lah barangkali seperti itu. Saya sih belum melihat jasadnya pun juga belum melihat. Usianya sendiri Alvaro berapa sih Pak? Usia sekarang ini mau jalan 7 tahun. 7 tahun. Nah, 7 tahun. Nanti April tahun depan itu 7 tahun. Waktu hilang ya 6 tahun, baru 6 tahun. Diotopsi di Rumah Sakit Polri sekarang masih di sana.
Jadi belum dibawa kemari. Rencananya mau dimakamkan di mana sih? Ya nanti kita makamkan di pemakaman wakaf di Masjid Al-Muflihun. Video seorang pemilik mobil yang mengaku anak anggota Propam Polda Metro Jaya saat didatangi debt collector viral di media sosial. Polda Metro Jaya menegaskan klaim tersebut tidak benar dan akan meminta keterangan pemilik kendaraan berinisial MAF. Viral di media sosial, seorang pria mengaku sebagai anak anggota Propam Polda Metro Jaya ketika kendaraannya hendak ditarik oleh kelompok debt collector. Inilah rekaman video amatir yang diambil oleh kelompok debt collector saat hendak menarik satu mobil yang dianggap bermasalah dalam pembayaran cicilan. Peristiwa viral ini terjadi di sebuah mal yang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat. Pemilik mobil berinisial MAF menolak kendaraan yang dibawa dan mengaku bahwa mobil tersebut merupakan barang bukti yang ia gunakan. Karena ayahnya disebut-sebut bertugas sebagai anggota Direktorat Propam Polda Metro Jaya. Setelah video itu viral, Kabid Humas Polda Metro Jaya langsung memberikan klarifikasi menegaskan bahwa pengakuan MAF tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang sebelumnya videonya sempat viral. Di sini saya ingin mengklarifikasi. Yang pertama, tidak benar orang tua saya berdinas di Propam Polda Metro. Kemudian yang kedua, terkait kendaraan tersebut tidak benar juga. Kendaraan tersebut BB milik Polri. Kemudian yang ketiga, saya terpaksa melakukan hal tersebut karena saya mendapat tekanan dan intimidasi dari debt collector. Lalu yang terakhir, saya ingin meminta maaf kepada institusi Polri karena sudah mencemarkan nama baik Polri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, MAF yang berada di Yogyakarta dijadwalkan segera dimintai keterangan di Mapolda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi resmi. Sementara itu, MAF sendiri telah mengunggah video klarifikasi. Ia menyatakan bahwa dirinya bukan anak anggota Direktorat Propam Polda Metro Jaya, serta menegaskan bahwa mobil yang dimaksud bukan kendaraan barang bukti kepolisian yang ia pakai secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Menyikapi dengan adanya video viral di mana seorang pria sedang bersih tegang pada saat satu unit kendaraannya akan ditarik. Kami dari Polda Metro Jaya akan menyampaikan informasi dan fakta. Yang pertama adalah tidak benar bahwa saudara MAF ataupun orang tuanya sebagai anggota Propam Polda Metro Jaya. Yang kedua, kami juga akan meluruskan satu unit kendaraan tersebut adalah hasil take over kredit. Jadi bukan merupakan barang bukti dalam proses hukum di Polda Metro Jaya. Saat ini petugas masih mendalami untuk meminta keterangan saudara MAF karena yang bersangkutan berada di Yogyakarta. Kami akan mempertanyakan maksud dan tujuan menyampaikan pernyataan tersebut dari akun yang kami terima beredar di masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk meluruskan informasi sehingga tidak bias di masyarakat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Minggu 23 November. Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis.
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih hingga Kapolri di Hambalang Bogor pada Minggu 23 November. Momen tersebut diunggah dalam akun Instagram @sekretariatkabinet. Dalam unggahan tersebut, Presiden Prabowo memimpin rapat di hadapan sebuah meja besar yang dikelilingi para menteri dan pemimpin lembaga. Sejumlah pejabat yang hadir yakni Menteri Pertahanan Safri Samsudin, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP Yusuf Ate, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Pertemuan itu digelar sejak Minggu siang hingga malam dengan 4 pokok pembahasan, yakni hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Pertambangan, konsekuensi hukum atas pelanggaran serta aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan, serta penanganan sejumlah kawasan ilegal yang sebelumnya sulit dijangkau oleh aparat. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kondisi permukaan air laut di Pantai Mutiara, Jakarta Utara kian mengkhawatirkan dikarenakan ketinggian air laut sudah mencapai 3,60 meter di atas permukaan tanah. Kondisi ini naik berkali-kali lipat daripada ketinggian normal yang seharusnya berkisar hanya 2,6 meter di atas permukaan tanah. Kondisi permukaan air laut di Pantai Mutiara, Jakarta Utara kian mengkhawatirkan dikarenakan ketinggian air laut sudah mencapai 3,60 meter di atas permukaan tanah. Kondisi ini naik berkali-kali lipat daripada ketinggian normal yang seharusnya berkisar hanya 2,60 meter di atas permukaan tanah. Ketinggian air laut di Pantai Mutiara, Jakarta Utara patut diwaspadai oleh semua pihak, terutama pemerintah DKI Jakarta.
Peningkatan tanggul sudah dilakukan sekitar 3 hingga 4 kali dan terakhir dilakukan pada tahun 2024. Bahkan petugas setempat pun melihat tanggul yang sudah dipasang itu sudah mulai rembes oleh air laut. Curah hujan yang tinggi juga mempengaruhi naiknya ketinggian air laut. Sehingga daratan di Pantai Mutiara dikhawatirkan mengalami tanggul yang akan jebol. Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mewanti-wanti potensi banjir hingga pusat kota. Jika tanggul laut di Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara jebol. Maka dari itu, Ahok memutuskan menormalisasi waduk fluid saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya, waduk fluid merupakan pusat pengendalian banjir dari Sungai Ciliwung. Normalisasi waduk fluid sendiri dilakukan kurang lebih 2 tahun lamanya. Polres Pohuwato menangkap 3 pelaku penambangan emas ilegal. Salah satunya adalah tenaga ahli Bupati Pohuwato. Diduga kuat pelaku merupakan penanggung jawab atau pemilik lokasi tambang. Boleh tidak? Kalau cuma dengan memecahkan ini alat untuk mengangkut alat. Ya, saya mohon maaf Pak, saya mohon maaf. Tolong Pak, mati sekalipun saya di sini. Ya sudah, sudah. Iya, sudah. Punya ambil. Hei. Saya mau diborgol, Pak. Saya, Pak. Halo. Satreskrim Polres Pohuwato mendapat perlawanan saat menertibkan alat berat eskavator yang digunakan untuk aktivitas tambang ilegal di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Awalnya, polisi terlibat adu mulut dengan seorang yang diketahui sebagai tenaga ahli Bupati Pohuwato bernama Am alias Amang. Ia berupaya menghalangi petugas agar tidak menertibkan para penambang. Tak tinggal diam, polisi terpaksa memborgol pelaku yang diduga kuat pemilik tambang itu. Meskipun diborgol, pelaku justru mengamuk dan melawan petugas hingga akhirnya diamankan dan dibawa ke Mapolres Pohuwato.
Dari hasil pengembangan, polisi juga menangkap 2 orang penambang ilegal lainnya yang berperan sebagai operator alat berat dan pengawas pekerja tambang. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa alat dan bahan pendulang emas serta 1 unit eskavator. Pada saat kita melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan akan mengamankan dan membawa 1 unit ekskavator beserta barang bukti ini ke Makopolres, ada beberapa tindakan yang tidak dianjurkan undang-undang dilaksanakan oleh ARM dengan merintangi 1 unit mobil roda 4 di depan jalan dan menghalangi 1 tronton atau trado yang mengangkut 1 ekskavator ini ke Makopolres. Kemudian tindakan itu adalah tindakan menghalang-halangi petugas. Ini akan kita lakukan tindakan tegas berupa tambahan penerapan pasal. Kemudian juga pada saat mengamankan dari ARM ada indikasi melawan petugas. Jadi kita lakukan tindakan tegas yang proporsional, rekan-rekan, dan tidak menyebabkan atau menimbulkan kegaduhan atau tindak pidana berikutnya. Demikian, rekan-rekan. Terlibatan dari ketiga orang yang kita amankan diduga kuat keterlibatannya terkait pertambangan mineral dan batu bara, terutama emas ini. Pertama dengan inisial ACM selaku operator ekskavator. Kemudian kedua ARM diduga kuat hasil pemeriksaan, yaitu selaku penanggung jawab dari keamanan dan penerima kontribusi atensi. Kemudian ketiga RM adalah selaku pengawas dari seluruh pekerja-pekerja yang melaksanakan aktivitas pertambangan ini. Kapolres Pak Satreskrim. Jadi kemarin kami dari Satuan Narkoba telah melaksanakan pemeriksaan urin terhadap ketiga terduga pelaku. Yang pertama inisial ARM, kemudian ACM. Kemudian dari hasil pemeriksaan kemarin yang dilakukan pemeriksaan oleh pihak Dokes Polres Pohuwato, hasilnya di sini positif amfetamin dan metamfetamin. Demikian juga yang saudara ACM sama positif juga amfetamin dan metamfetamin, itu sama. Demikian. Jadi total berapa orang Pak? 2 orang Pak ya? 2 orang yang positif. Ketiga pelaku kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 158 nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara hingga denda hingga 100 miliar rupiah. Warga satu dusun di Lumajang, Jawa Timur hingga saat ini masih terisolir akibat bencana awan panas dan banjir lahar. Mereka berharap pemerintah segera menindaklanjuti dengan membersihkan tumpukan material vulkanik agar jalur dapat dilalui kembali. Seperti yang terlihat pada Minggu pagi 23 November, aliran lahar Gunung Semeru di Sungai Regoyo, Desa Sugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, mulai berangsur-angsur surut. Namun, tumpukan material vulkanik berupa batu besar masih menutupi bagian atas jembatan limpas, sehingga warga dusun Sumber Langsep terisolir sejak 4 hari terakhir. Warga sempat mengungkapkan kekhawatiran mereka.
Selain tetap terisolir, dusun yang dihuni 142 kepala keluarga ini juga berpotensi terdampak terjangan lahar susulan. Mengingat ketinggian tanggul saat ini hampir rata dengan permukaan sungai. Potensi ancaman ini semakin tinggi karena hujan hampir terjadi setiap hari. Mereka berharap banjir lahar susulan tidak terjadi dan meminta perhatian pemerintah agar segera melakukan normalisasi aliran sungai. Langkah tersebut dianggap penting agar jalur kembali dapat dilalui dengan aman. Selain itu, warga juga membutuhkan bantuan logistik dan makanan selama masa isolasi. Situasi ini menjadi perhatian serius, mengingat risiko bencana alam di wilayah Lumajang tetap tinggi. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan segera menindaklanjuti agar keselamatan warga tetap terjaga dan akses transportasi dapat pulih. Warga Dusun Sumberlangsit ini udah berapa hari terisolir ya, Pak? Mulai hari Kamis sampai sekarang. Pasca erupsi kemarin itu, Pak ya? Iya. Kondisinya seperti apa sih, Pak? Kondisinya mungkin itu udah terancam lahar. Udah mau melompat, kok kemarin itu melompat cuma air sedikit yang melompat. Ya ini kemungkinan nah, kalau datang lagi nanti bisa melompat. Yang apa tuh yang diminta sama masyarakat itu cepat di apa itu normalisasi, Pak ya? Normalisasi sama itu lah. Mau kalau bisa ya makanan lah. Badan Geologi melalui tim museum melakukan penelitian penemuan fosil gajah purba di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Serangkaian penelitian yang dimulai sejak akhir 2023 ini membuahkan hasil signifikan, dengan hampir 70% temuan telah dibawa ke Museum Geologi di Bandung. Museum Geologi Bandung bersama Badan Geologi berhasil menemukan fosil gajah purba di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur yang diperkirakan berusia sekitar 800.000 tahun. Penemuan ini menjadi salah satu temuan vertebrata besar paling penting di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kepala Museum Geologi Bandung, Isnu Sulistiawan, menjelaskan bahwa pada 2023, pemerintah Kabupaten Nganjuk melaporkan potensi temuan fosil di wilayahnya. Informasi tersebut ditindaklanjuti dengan kajian awal untuk memastikan lokasi yang diduga mengandung sisa fauna purba. Pada 2024, tim melakukan penyelidikan mendalam dan berhasil memetakan kondisi geologi serta mengidentifikasi lapisan tanah yang berpotensi menyimpan fosil besar. Proses ekskavasi resmi dilakukan pada 2025. Dari penggalian, peneliti menemukan fosil gajah purba dengan kondisi relatif utuh, sekitar 70% bagian tubuh masih lengkap. Fosil yang berhasil diangkat meliputi gading, rahang, gigi, kaki, serta tulang rusuk bagian atas dan belakang.
Saat ini, fosil telah dibawa ke Museum Geologi untuk proses konservasi lebih lanjut. Berdasarkan struktur gigi dan rahang, fosil diidentifikasi sebagai jenis Tegodon, kelompok gajah purba yang hidup pada zaman Pleistosen. Ukuran individu ini diperkirakan panjang 5 meter dan tinggi 3 meter. Tim Badan Geologi menilai, kawasan tersebut masih berpotensi menyimpan fosil lain pada lapisan tanah lebih dalam. Setelah proses konservasi selesai, fosil akan direkonstruksi yang diperkirakan memakan waktu sekitar 9 bulan. Pemerintah daerah berencana membangun museum gajah purba di lokasi penemuan dengan replika Stegodon sebagai koleksi utama. Kabupaten Nganjuk. Jadi dimulai dari tahun 2023 waktu itu pemerintah Kabupaten Nganjuk menyampaikan surat kepada Museum Geologi mengenai adanya potensi indikasi keterdapatan temuan fosil-fosil. Kemudian tahun 2024 Museum Geologi menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di lokasi itu. Kemudian dari penyelidikan kita bisa memetakan kondisi fosil yang kemungkinan ada di sana waktu itu. Kemudian tahun 2025 dilanjutkan dengan proses ekskavasi yang dilakukan oleh tim penyelidikan dan konservasi di Museum Geologi, dan alhamdulillah kemarin kita bisa melakukan ekskavasi di mana di situ kita temukan fosil gajah purba yang utuh, relatif utuh 70% di sana, dan dari struktur gigi dan rahangnya kita ketahui bahwa itu termasuk di dalam jenis Stegodon Trigonocephalus, dan diketahui juga umurnya sekitar 800.000 tahun yang lalu. Dan dari temuan ini tentunya kita melihat bahwa lokasi itu merupakan lokasi yang potensial untuk bisa terdapatnya mungkin fosil-fosil yang lain. Nah, dari 70% tadi tentunya kita lanjutkan lagi nanti dengan ekskavasi selanjutnya, dan di sana masih diindikasikan keterdapatan fosil-fosil lain yang ada dalam kedalaman yang lebih dalam lagi. Yang ini sekarang kita mengekskavasi dari kedalaman 1 sampai 1,5 meter. Nah, nanti ada beberapa yang masih ini. Nah, ini bagian dari fosil yang ditemukan. Sebagian lagi masih dalam bentuk masih dibungkus. Sudah disampaikan di sini tanggal 6 November kemarin diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk kepada kita untuk dilakukan konservasi. Jadi ini sudah sebagian kita konservasi seperti yang Bapak Ibu sekalian lihat di sini. Ini ada beberapa gading dan kemudian juga rusuh-rusuh yang sudah kita konservasi, dan nantinya ini kita akan, setelah semuanya dikonservasi, preparasi, kita lakukan rekonstruksi. Nah, setelah rekonstruksi kita bisa tahu bentuk aslinya seperti apa, bentuk utuhnya. Jadi kurang lebih panjangnya 5 meter, tingginya 3 meter, dan kemudian dari yang ada ya. Kemudian nanti kita buat replika. Replika ini sesuai dengan kesepakatan pembicaraan dengan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Nanti kita pajang di site museum di Desa Tritik, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, di mana fosil ini ditemukan. Sehingga nanti kita masih bisa melakukan konservasi juga di sana, bahwa di sana itu ditemukan fosil gajah purba ini. Nah, tidak hanya itu, kita juga mengembangkan satu site museum. Jadi site museum di sana ada 2 lantai, kurang lebih luasnya lebih dari 60 meter persegi di sana. Nah, di situ nanti bisa digunakan sebagai media edukasi dan juga rekreasi untuk terutama pelajar-pelajar dari sana untuk bisa memberikan nilai pengetahuan yang lebih. Di samping itu tentunya untuk masyarakat di sana bisa dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan ekonomi gitu ya. Nah, kita harapkan begitu. Nah, selama ini kita memang sudah mengembangkan beberapa set museum. Nah, set museum ini memang konsepnya untuk edukasi, rekreasi sekaligus juga konservasi dan juga pengembangan
pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat gitu ya dari Museum Geologi. Nah, nantinya mungkin kita perlu waktu sekitar 8-9 bulan untuk melakukan rekonstruksi, kemudian termasuk replikasinya, dan kita harapkan nanti dari hasil replikasi ini juga kita ada 2 replika yang nanti kita akan coba buat untuk bisa kita sampaikan kepada masyarakat untuk menjadi bahan edukasi dan juga bahan pengetahuan bagi masyarakat. Ya, ini umurnya 800.000 tahun. Kemudian ini bagian-bagian yang sekarang ada ini, terutama yang kelihatan di sini yang besar gading ya. Kemudian tulang rusuk, tulang panggul atas, kemudian tulang ikat di belakang. Kemudian ini relatif lengkap juga. Ada juga kaki, bagian kaki juga beberapa, dan rahang yang jelas. Rahang masih ada giginya. Ada gigi tapi sebagian sudah lepas giginya. Jadi tadi sampaikan bahwa kalau sudah lepas itu berarti dia umurnya kemungkinan sudah tua ya. Sudah tua dan dia matinya juga secara alami. Karena di sini masih kondisinya masih lengkap. Jadi dengan kondisi yang lengkap ini tentunya belum banyak yang terpindahkan. Kalau mati dengan tidak alami tentunya dia kondisinya akan berbeda gitu. Kemudian juga dari sisi bentuknya juga masih relatif utuh. Ini berapa persen Pak yang Yang ini ditemukan sekarang 70%, namun kita masih memburu yang lainnya yang di kedalaman lebih dari 1,5 meter. Jenis kelaminnya belum kita identifikasi karena ini kemarin kan baru tanggal 6 November kemarin dibawa ke sini ya. Nah ini baru kita identifikasi, kita tentukan kemudian. Ini penemuan yang berapa kali? Sebenarnya tadi sampaikan bahwa di depan kita di hall sudah ada gajah blora ya, gajah blora, tapi gajah blora itu berbeda jenisnya, dia elephants. Nah ini jenisnya stegodon, berbeda. Stegodon ini bentuknya lebih besar. Nah kemudian di tempat lain juga seperti di Banjarjo di Kabupaten Nganjuk itu juga di Kabupaten Grobogan di Banjarjo itu juga ada ditemukan gading gajah juga. Itu ada beberapa tempat. Kemudian kemarin di Sumedang juga ada gading gajah, tapi tidak sebanyak ini. Jadi kita belum bisa mengidentifikasi secara utuh gitu ya. Tapi kalau yang ini relatif memang lebih banyak ditemukan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News Kau.